Oke baik, selamat malam Kakak-kakak semua. Malam Kakak. Malam Kak. Oke, terima kasih karena sebenarnya kita harus mulai di tepat, jam 7.00 atau jam 19.00, tapi saya masih setia menunggu kehadiran kakak-kakak semua. Untuk itu, sebelum kita mengawali kita punya aktivitas tatamaya kita pada malam hari ini, kita akan, meminta dan memohon tuntunan dari Tuhan supaya kita punya kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan baik. Untuk itu saya mohon kesediaan Kakak Nani untuk memimpin kita di dalam doa, tapi sebelumnya saya mohon izin Kanim bisa mematikan suara ya Kanim? Siap. Oke. Silakan Kak Nani. Baik Kakak. Baik kakak-kakak semua, mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita. Ya, kita berdoa. Juga kami bersyukur di malam yang indah ini Tuhan, karena sampai dekat dengan detik jam malam hari ini kami masih bernapas, kami masih menikmati uh, malam yang indah ini Tuhan. Itu tandanya bahwa Tuhan masih sayang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan, kembali lagi kami akan memulai pertemuan kami di awal bulan ini Tuhan. Kiranya Allah tetap memberkati kami, menyertai kami, tuntun kami dalam setiap pembelajaran yang kami belajar pada malam hari ini ya Bapa. Agar biarlah semua yang kami belajar pada malam hari ini Tuhan, biarlah menjadi bekal bagi kami untuk kami pakai sebagai pedoman untuk kelangsungan belajar kami di sekolah kami nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman kami yang belum bergabung Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah yang Kau mari ketuk pintu hati mereka Tuhan, agar mereka boleh bisa bergabung dengan kami untuk kami belajar bersama ya Bapa. Bapa di surga, kami pertaruhkan belajar kami dari awal hingga berakhirnya pembelajaran malam hari ini dengan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mengampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik kakak-kakak sekalian, kita kasih tepuk tangan dulu dan jempolnya untuk Kak Nani yang baru saja memimpin kita di dalam doa. Baik kakak-kakak, saya izin share screen-nya. Oke, kakak-kakak, kita punya agenda atau kita punya aktivitas Meet atau tatap maya pada malam hari ini adalah refleksi aksi nyata mengenai praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana kita telah hampir menuju atau kita hampir sampai pada akhir dari kita punya program PKG PJOK yang akan ditandai dengan aksi nyata dan bukti karya. Nah, ini adalah program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, di mana hari malam ini kita akan melakukan refleksi aksi nyata. Jadi, saya sudah memeriksa beberapa teman yang sudah atau beberapa dari kakak-kakak yang sudah menyelesaikan video aksi nyatanya dengan sangat baik dan luar biasa. Namun sebelumnya, saya akan kembali mengingatkan kepada kakak-kakak semua mengenai kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita pada malam hari ini adalah melakukan refleksi aksi nyata. Nah, agenda kita pada malam hari ini adalah refleksi koneksi antar materi, kemudian penjelasan tugas atau
melakukan refleksi kakak-kakak ya, kemudian, pengantar tugas itu akan kita bahas kembali dan pada akhirnya kita akan melakukan, diskusi dan, penutup yang telah kita ketahui bersama dan sudah kita jalankan selama dari modul 1.1 hingga modul, aksi nyata pada kesempatan ini, kita selalu mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita baik tatap maya maupun tatap muka dengan melakukan refleksi bersama. Baik kakak-kakak sekalian, eee, saat ini, kita akan melakukan refleksi tugas aksi nyata, tapi sebelumnya saya akan mengajak kakak-kakak semua untuk menyaksikan video pembelajaran dari 2 orang teman kita yang sudah, berusaha keras melakukan, rekaman, kemudian, melakukan rekaman terhadap, pembelajaran mereka yang secara tidak langsung kakak-kakak akan melihat sebentar, kemudian kita akan melakukan refleksi dari 2 video yang akan saya tampilkan, masing-masing berdurasi 30 menit atas nama Kakak, Theos dan Kakak Lukas. Jadi saya izin, stop share kakak-kakak. Oke baik kakak-kakak, mohon izin bisa menunggu beberapa menit ke depan sambil saya membuka, video dari kedua teman. Oke baik kakak-kakak, mohon izin apakah sudah terlihat di layar kakak-kakak masing-masing? Ya, sudah. Oke baik, mohon izin Kak bisa matikan suaranya Kak. Oke, Siap. terima kasih Kak.
Oke, baik Kakak-kakak, halo? Iya, Iya, halo. eee, baik, kita kasih tepuk tangan dan jempolnya untuk Kak Teos dulu. Halo Kak Nim. Oke, kita sudah menyaksikan, video dari Kak Teos. Sekarang kita akan lanjut pada, eee, kita menganalisis atau kita merefleksi, video dari Kak Teos dengan menyesuaikan modul ajar yang sudah dikerjakan oleh Kak Teos. Jadi saya izin nih Kak Teos, saya izin Iya, share. siap. Oke, saya izin share modul ajar dari Kak Teos. Ya, Oke, baik Ibu ini Kakak-kakak semua. jaringannya agak berat. Oke, tidak apa-apa Kak, sesuaikan saja Kak. Oke, baik, Kakak-kakak semua, peserta didik menghaluskan. Jadi ini ada 2 kali 35 menit ya, 1 kali pertemuan. Nah, ini tujuan pembelajaran peserta didik mampu memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, di sini pola gerak dasar heading. Kak, saya izin tanya, ini fase B, berarti dia ada di mana, Kak? Ini SD kok, Kak? Halo, Kak Teos? Halo, Kak Teos? SD, Kakak SD. Oke, ini SD. Sebentar. Nah, pola gerak dasar. Nah, tujuan pembelajaran CP-nya di mana, Kak? Yang ini kok, peserta didik menghaluskan kok. Halo, Kak Teos? Iya, Kakak, iya, iya. Yang CP yang di Yang atas tuh. di atas, yang ini ya. Iya, Peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam situasi gerak yang baru. Peserta iya. didik menerapkan dan menyesuaikan strategi gerak untuk mendapatkan capaian keterampilan gerak. Kemudian peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Oke Kak, ini CP-nya sudah benar, itu langsung diambil dari yang kita bagikan itu ya Kakak ya, yang terbaru Iya. untuk tahun 2024. Alangkah baiknya Kakak bisa, memisahkan CP yang pertama, kedua, dan ketiga Kak, seperti yang Oke, saya pernah baik. buat ya Kak ya. Baik, Kak. Siap. Oke, supaya dia bisa lebih rapi dan tersistematis sehingga mudah dicerna ketika kita melakukan analisis terhadap modul ajar Kakak, sehingga dia terlihat terpisah ya. Iya. Kemudian ini Kakak sudah bawa dia ke tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam, Rangkaian rangkaian gerak. gerak. Nah Kakak, ini saya mau tanya, ini memperagakan konsep gerak. Nah, konsep gerak yang dipilih di sini apa, Kak? Halo, Kakak. Ya, Kak. Di situ ada konsep ruang, konsep tubuh. Bukan bukan, Kak, Oh bukan, ya. Kak, bukan itu yang saya maksudkan. Itu kalau konsep ruang, konsep tubuh, itu dia, tertuang, dia tersirat di dalam langkah-langkah pembelajaran, Kak. Dia tidak ada di dalam tujuan pembelajaran, itu dia tidak masuk di situ, Kak. Dia, kebermaknaan dari konsep ruang tubuh itu ada di dalam langkah-langkah pembelajaran khususnya di bagian inti. Dia tidak Oh ya, ada di baik. dalam tujuan pembelajaran, Kak. Jadi, konsep gerak. Kalau setahu saya, eee, konsep gerak yang ada di dalam pembelajaran PJOK khusus di fase B itu
itu dia masih seputar gerakan manipulatif, lokomotor dan non lokomotor. Ah, coba Kakak kasih alasan yang lebih jelas, kenapa sampai materi pokoknya Kakak bisa bawa pada pola gerak dasar hiding dalam sepak bola. Sedangkan itu tuh kita belajar kalau berdasarkan CP dan TP itu harusnya dia harus ada di fase C atau D, di SMP, Kak. SMP kelas 1, SMA kelas 1, SMA kelas 10. Oh ya, Iya, Kak. Kita belum, apa namanya ya, kita belum 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 sampai ke situ, Kak. baik baik Kak. Heeh. Kecuali Kakak bilang begini, "Oke anak-anak, hari ini nah gerakan hiding ini Kakakku, dia masuk dalam manipulatif, lokomotor atau non lokomotor, Kak?" Dia manipulatif Kak, manipulatif. Nah, oke, sebentar, jangan lanjut dulu, Kak. Ya, Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memperagakan konsep gerak manipulatif yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak, siap. permainan, dan seterusnya, permainan sepak Ya, bola atau apa begitu ya, Kakak, ya. ya, Jadi tolong Kakak, ini kalau bisa Adik tolong buat catatan, Kak, buat ya, ya. catatan ya, sehingga Kakak masuk di dalam materi pokoknya itu adalah pola gerak dasar atau pola gerak dasar halo, Kak? Ya, ya, halo, dengar Kak. Kakak, jadi Leading. Ya, materinya adalah pola gerak hiding dalam permainan sepak bola, sehingga ya, dia nyambung, Kakak. Kalau siap. konsep gerak ini kan umum toh, Kak. Ya, Oke, metode tidak langsung scientific learning berbasis media ICT dan HOTS. Kakak ini lihatnya di mana, Kak? Pendekatan. kalau yang itu di modul tuh Kak, yang di modul tapi yang untuk yang scientific tuh itu ada tambah saja Kakak. Sedangkan yang Oke, pendekatan Kak, itu, itu Kakak hapus, Kak, oh ya. karena ini berbasis ICT. ICT ini apa, Kak? Asli itu yang macam kita belajar pakai laptop begitu Kakak. Oke, tadi tidak tertuang sama sekali di Kakak punya video pembelajaran. Oh ya, baik. Ya, jadi itu hapus saja, supaya Ya, dia bisa siap, sinkron dengan Kakak punya video pembelajaran. siap. Kemudian pembelajaran kooperatif atau tutor sebaya, nanti diperbaiki Kakak ya, itu Ya. penulisannya tutor. Oh ya, baik. Ya. Nah, Kak, untuk model pembelajaran kooperatif itu, masih sangat lemah kebermaknaannya ya, Kakak, ya, masih Siap. sangat lemah, jadi diperkuat lagi. Contohnya begini, Kak, eee bagaimana, Kakak, tutor yang Kakak pilih itu, dia sudah harus memiliki kemampuan yang sangat baik, Kak. Jadi dia melampaui kita punya kriteria ketercapaian, Kakak. Siap. Nah, itu kenapa sampai, pentingnya kita punya asesmen tuh seperti itu. Entah saya tadi agak agak bertanya-tanya, ini kira-kira Kakak dapat tutornya ini dari mana begitu? Apakah ada apa asesmen sebelumnya atau karena kalau melalui asesmen itu apa tutor itu ketika diarahkan, atau diberi kesempatan untuk melakukan pola gerak dasar hiding, itu dia sudah mahir sekali, Kak. Itu dia tahu, oh iya, nanti dia akan ajar begini, Kak. Dia berada pada posisi di tengah, lalu dia akan peragakan, dia akan memberikan kesempatan kepada dia teman-teman atau rekan sejawat untuk melakukan. Setelah itu, dia lihat, "Oh, ini masih salah, teman, kamu yang itu tuh harusnya kamu posisi tubuh untuk, harus mengarah pada arah datangnya bola." Nah, posisi ketika kita melakukan, posisi siap-siap itu, bagaimana lutut sedikit, itu dia harus itu, Kak. Itu tutor tuh tidak hanya sebatas kita memberikan kesempatan kepada satu siswa, eee, yang memiliki kemampuan lebih baik dari teman-teman lainnya untuk berdiri lalu kemudian, "Oh, kau buat ini, oh ya kita over." Tidak, Kak, tidak seperti itu. Siap, siap. Jadi heeh, jadi jatuhnya Kakak punya tutor itu dia lebih sehat dari teman-teman yang lain. Karena dia berada di tengah,
kemudian dia lebih banyak dia punya pergerakan tuh lebih banyak ada di tutor. Sehingga tutor Siap. yang sehat sendiri, seperti itu, Kak. Siap. Kemudian kita lanjut, mungkin bisa dikasih catatan ya, Kakak, ya. Siap. Media, video pembelajaran. Kak, tadi ada nonton video pembelajaran kok, Kak? Iya, Kakak. Pakai laptop tadi tuh, Kakak. Oh, oke. Oh, iya, Kak. Nanti itu kita masuk di langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada alat sepak bola, fluid, bola sepak, kemudian sumber belajar, bahan ajar, materi sumber belajar. Oke. Tujuan pembelajaran, kemudian oh iya, Kak. Kak, ini tujuan pembelajaran sudah benar ya, Kakak, dia ada pada poin yang pertama. Lalu setelah tujuan pembelajaran itu ada asesmen terlebih dahulu, Kak. Setelah asesmen baru langkah-langkah pembelajaran. Oke, Terus siap, lupa Kakak. kok backward design. Oh ya, jadi kita tuh ada membuat atau merancang modul ajar menggunakan pendekatan backward design yang terdiri dari 3 langkah saja, Kak. Langkah yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, langkah yang kedua adalah asesmen, dan langkah yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran, Kak. Dia cuma 3 saja, jadi nanti mohon diperbaiki ya, Kakak, ya. Siap, Ini siap. ada penilaian, Kak. Ini coba Kakak bisa lihat kok. Bisa. Nah, penilaian ini dia sudah diganti dengan asesmen, Kakak. Jadi Kakak Iya. silakan taruh dia asesmen, Siap. kemudian asesmen itu dia di atas, dia pada poin yang kedua ya, Kak, ya. Poin pertama tujuan Siap. pembelajaran, poin kedua asesmen, lalu poin ketiga baru kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Oke, siap, Kakak. Kemudian kemudian untuk asesmen atau penilaian, ini asesmen, ini saya kasih. Untuk Ya. asesmen, nah ini adalah sikap, pengetahuan, keterampilan. Oke, observasi, pengamatan, tes tertulis. Oke, Kak, untuk asesmennya Ya. ini harus dilampirkan dengan rubriknya, Kakak. Harus ada rubrik. Ya, Siap. jadi Arahannya saya tidak upload. Karena saya upload saya. oh, oke, Kak. Nanti kan ini kita sudah langsung refleksi, jadi Siap. kalau bisa dalam waktu dekat Kakak tolong edit sesuai dengan apa yang nanti Kakak kasih buat catatan di situ, Kak. Baik. Kemudian instrumen penilaian ini terlampir remedial KKM. Oke, Kak, ini ini pengayaannya di mana, Kakak? Kalau ada remedial pasti ada pengayaan. Ya. Ya, siap. Nah, jangan lupa itu ya, Kakak, ya. Ya. Oke, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah. Orientasi, memberi salam dan berdoa. Oke, itu sudah. Nah, Kakak, presensi pengabsenan. Tadi ada absen kok? Ada, Kakak. Ada absen. Kakak bicara absen tadi bagaimana ya? Di Tadi video. pakai pegang absen dulu baru ada. Setelah berdoa tadi ada absen. Oh, oke. Tapi saya kayak tidak lihat nih Kakak ada absen. Mungkin kurang fokus kok. Ya, Mungkin terlalu serius, dulu. mungkin jadi. Oke. Kemudian, Kak, hindari pembagian kelompok sebelum penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi Oke, siap. jadi langkah-langkah pembelajaran atau pada bagian pendahuluan itu kita dia masuk pada dia ada di dalam bagian yang paling terakhir dalam kegiatan pendahuluan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, Kak. Menyampaikan Siap. tujuan pembelajaran. Setelah itu baru kita masuk pada kegiatan inti. Nah, di nomor 1 itu adalah mengarahkan peserta didik dalam bentuk kelompok. Setelah itu baru menyampaikan materi tentang kombinasi pola gerak dasar dan seterusnya. Jadi Kakak Siap. ini Kakak punya langkah-langkah yang di bagian inti ini mohon izin bisa disesuaikan sesuai dengan Siap. pola gerak dasar manipulatif. Siap. Ada mengamati, ada menanya, ini sudah baik, Kak. Kemudian mungkin tinggal ditambah dia punya rubrik saja. Siap, Jadi Kakak. oke. Sekarang kita masuk pada sebelum saya melakukan refleksi lebih dalam lagi, saya mohon izin kepada Kak Nimrod
untuk memberikan, saran, kritik, atau masukan terhadap video pembelajarannya Kak Teos yang baru saja kita saksikan. Silakan Kak Nim. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini terkait dengan video pembelajaran dari Bapak Teos tadi. Ini sudah bagus. Hanya yang menjadi masukan saya itu yang pertama durasi tadi. Ya, durasi yang ditentukan itu 30 menit. Tapi yang tadi dilihat itu kalau tidak salah ada 14 kok 15 tempat ya 13, itu 13.90. 13 ya 58. 13.90 ya ya itu yang pertama mungkin karena apa dalam video itu terlalu panjang jadi ada potong beberapa sedikit tapi kalau bisa untuk kayak absen tadi contoh absen tadi itu kalau bisa ini ya Saju ini sebelum-sebelumnya absen itu seperti itu tapi kalau bisa nanti absen itu kira-kira bagaimana kita kasih tunjuk seperti yang maksudnya metode-metode baru di dalam absen begitu dalam video pembelajaran itu. Terus tadi video itu terlalu bagus dia punya editing tadi tuh saya bilang aduh ini semoga saya juga bisa edit ini video seperti ini dia punya cara editing bagus cuman ini terlalu cepat sekali misalnya di absen itu paling tidak ya agak durasinya agak dikasih lama sedikit begitu terus yang terus tadi pembagian kelompok kok ini yang video itu 2 laptop tadi itu ada 2 kelompok satu kelompok lihat laptop yang satu kelompok lagi ya itu juga kalau bisa agak sedikit waktunya itu dikasih naik sedikit begitu supaya dalam pembelajaran itu bagaimana dia punya makna ini semua itu benar-benar kita dapat begitu mungkin dari saya itu saya tapi nanti saya mungkin tanya-tanya sedikit dengan Bapak Teos nanti kira-kira dia punya edit video itu dia pakai apa nanti saya tanya supaya dia kasih tahu sehingga nanti saya upload video juga bagus seperti dengan Bapak Teos punya ya, mungkin dari saya itu saja terkait dengan video pembelajaran dari saya itu saja. Oke baik, Kak Nim terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk Kak Nim, kita kasih jempol dulu untuk Kak Nim yang baru saja memberikan saran dan kritik kepada Kak Teos. Jadi baik Kak, kenapa tadi saya masih memberikan kesempatan kepada Kak Nim sebelum saya membahas atau melakukan, refleksi terhadap video pembelajaran aksi nyata dari Kak Teos. Jadi, yang pertama dari durasi, Kak. Jadi durasi itu Kakak belum setengah saja belum, Kak, masih 13 menit. Jadi perlu ya, jadi Kak oke, jadi Kakak perlu, menggenapkan durasi pembelajaran PJOK Kakak itu harus 30 menit, Kakak, Siap, tidak boleh siap, kurang ya, tidak boleh. Kalau siap. lebih bagus, Oke, siap. itu yang pertama. Kemudian Kak, efek. Jadi slide-slide yang, Kakak punya efek, transisi antara video yang satu ke video yang berikut atau video sebelumnya ke video yang berikut itu, Kak, saya pernah ikut ini apa ya, maksudnya kayak semacam, lomba video pembelajaran itu baik di kabupaten maupun di tingkat ini apa, provinsi itu memang saya belum pernah juara sih kalau di provinsi, tapi saya selalu kalah karena
mungkin saya punya transisi atau efek itu terlalu berlebihan, begitu Kak. Sehingga dia mempengaruhi, eee, kita untuk menyimak dengan baik. Kakak punya proses pembelajaran itu, oh setelah ini dia harus begini, maksudnya, memang sudah bagus Kak, tapi kalau bisa efeknya itu efek yang kayak biasa-biasa saja sehingga tidak berpengaruh pada tampilan Kakak punya gambar, kemudian suara. Lalu itu ya transisi jangan terlalu berlebihan Kak, karena ketika kita melakukan, kita sangat-sangat disarankan di bukti karya nanti itu, supaya kita terbiasa ya Kak Teos, Kakak Siap. harus biasa tidak menggunakan efek atau apa namanya, Kakak tidak menggunakan efek yang terlalu berlebihan sehingga tidak Siap. berpengaruh pada itu sudah jadi harga mati kalau kita mau buat video pembelajaran itu efek-efek yang berlebihan atau bingkai-bingkai atau background atau soundtrack musik yang terlalu berlebihan. Itu untuk efek, kemudian untuk Kakak punya back sound. Jadi Siap. backsound itu, menutupi Kakak punya suara. Jadi sangat saya sarankan nanti pada saat mau menggenapkan video pembelajaran yang 30 menit itu, tidak perlu pakai backsound Kak, tidak perlu. Siap. Ya, tidak perlu pakai backsound, kecuali anak-anak diberikan kesempatan untuk bermain atau bergerak, itu baru Kakak pakai. Kakak tidak ada aktivitas bicara, nggak ada aktivitas lain-lain, itu boleh. Kemudian Kak, tanpa Kakak sadari, Kakak punya video pembelajaran itu sudah ada asesmen otentik. Betul tuh Kakak? Iya, Danin, betul. benar toh? Ya. Jadi sudah ada asesmen otentik. Nah, tapi Kakak kurang penghalusan. Nah, Siap. penghalusan itu sangat efektif dan sangat berpengaruh kepada perubahan pemahaman peserta didik dalam melakukan keterampilan gerak, itu dia sangat baik dilakukan ketika anak-anak sedang melakukan atau sedang beraktivitas, Kak. Jangan Kakak menyudahi aktivitas keterampilan gerak peserta didik, kemudian Kakak sendiri yang memberikan contoh, itu kurang efektif. Jadi, kemudian, pada saat untuk ekstensi, Kak, ekstensinya masih sangat lemah, nanti diperkuat lagi. Siap. Ekstensi itu menaikkan tingkat kesulitan atau menurunkan tingkat kesulitan. Ya. Nah, tadi itu tidak tampak sekali di Kakak video, hanya ada satu. Pada saat mereka diarahkan oleh tutor, langsung Kakak mengarahkan mereka untuk melakukan asesmen otentik secara berdua-dua atau berpasangan. Ya. Nah, itu sudah, tapi masih terlalu singkat, Kak, terlalu singkat. Sehingga penerapan gerak untuk mereka punya dalam dunia nyata itu masih kurang. Oke, kemudian Kak, saya lihat Kakak punya video itu ada banyak sekali peserta didik, mungkin hampir setengah dari peserta didik dalam satu kelasnya Kakak, itu tidak pakai sepatu. Entah itu alasannya apa, tidak ada tampilan di video tadi. Siap. Sedangkan dalam pembelajaran tatap muka, kan kita tahu berpakaian yang apakah salah satu materinya, poinnya adalah berpakaian Lengkap. yang selayaknya, Ya. termasuk bersepatu. Nah, Kakak tidak "Oh ya, kenapa tidak pakai sepatu? Oh iya, Bapak Guru ada sepatu lebih, ini kau pakai," begitu. Atau, "Oh iya, kenapa tidak pakai pakaian yang selayaknya?" Tadi hampir sebagian besar Kakak punya peserta didik di kelas itu tidak pakai sepatu pada saat Kak, ingat aspek yang ke-9 dalam pembelajaran, kan ada 9 aspek pembelajaran yang efektif. Nah, itu ini aspek yang paling terakhir itu adalah apa, Kak? Keselamatan. Nah, kalau sebagian besar peserta didik dia melakukan aktivitas keterampilan gerak, dia tidak pakai sepatu, itu sangat berpengaruh pada mereka punya keselamatan juga, Kak.
bisa terantuk, Siap. ya toh, Kak? Ya. Oke. Kemudian, durasi itu masih sangat ini, singkat sekali, Kakak, menurut saya, tapi pada dasarnya keberpihakan pada peserta didik juga sudah ada karena waktu tunggu, Kakak punya waktu tunggu itu sangat singkat. Kemudian, jika Kakak memilih tutor sebaya, maka tutor itu harus, kayak bagaimana ya, tutor tuh dia joker begitu, Kak. Jadi dia, memang Kakak hanya sebagai mediator, tapi perlu melakukan penghalusan, kemudian informasi, kemudian, penghalusan yang paling penting lah, Kak. Jadi seperti itu. Siap, siap. Kemudian di akhir videonya Kakak, kan kita sudah ada pembiasaan-pembiasaan tatap muka dan tatap maya. Dari modul 1.1 bahkan kita punya pembelajaran tatap maya yang awal itu adalah melakukan refleksi. Nah, Kakak lupa kayaknya, tidak ada refleksi tuh, Kak. Itu ada tapi suara tidak terlalu ini jelas, Pak. Oh, oke. Saya tanya, di keterangan sih saya tulis saya evaluasi itu termasuk refleksi dan semua dalam. Oke, Kak, apakah Kakak sempat memberikan pertanyaan kepada peserta didik bilang, "Oh ya, apa yang kamu pelajari hari ini?" Saya tidak Tempat, dengar. Kak. Oh, sempat. Ya. Oke, baik. Oke, Kak Teos, sejatinya apa ya, Kakak punya video itu sudah baik sekali, eee, kurang di apa, apa ya, mungkin sarana dan prasarana, kemudian apa, Kakak juga sudah memanfaatkan atau menggunakan bola plastik. Ketika saya melihat, oh ya ini bola yang dipakai adalah bola plastik, berarti itu sudah ada usaha Kakak untuk memanfaatkan aset lain selain bola yang tidak disediakan oleh, sekolah. Kemudian, saya lihat Kakak punya lingkungan, itu kayaknya lingkungannya bagus sekali, Kak. Ini di Kakak sekolah atau di orang lain sekolah? Jadi Kakak begini, saya memang sampai sekarang belum ada waktu naik sekolah, jadi hari apa tuh saya pergi pinjam kawan sekolah, itu sabu kawan siswa dia punya di Olatang situ, Kak. SD Olatang, SD Impres Olatang. Oke, baik, Kak, itu saya apresiasi untuk usahanya Kakak, tapi saya itu sering menyarankan kepada teman-teman atau kakak-kakak atau kita punya teman yang, sesama guru PJOK, ketika kita, eee, berpikir menggunakan pendekatan, berbasis kekurangan, maka, itu sebuah apa ya, sesuatu yang sangat-sangat disayangkan loh, Kakak, karena Siap. iya, Kak. Karena ketika Kakak memutuskan untuk menggunakan sekolah lain sebagai Kakak punya ini, bagaimana ya, Kak, ya, kayak kurang Iya. kurang apa ya namanya, Kak, ya, kayak kita tuh jiwa tidak ada di situ, begitu. Iya, Itu yang siap. pertama. Kemudian, saya sering pesan macam ke Kak Hen itu saya bilang, "Kakak, jangan pakai orang lain punya sekolah. Iya. Kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan, kita tampilkan saja Kakak, kita pakai kita ke sekolah." Jadi, nah di situ, kita punya kreativitas, kita punya dedikasi itu muncul ketika kita memutuskan menggunakan kita punya sekolah sendiri untuk melakukan video pembelajaran, begitu. Jati diri kita tuh ada di kita punya sekolah, tidak ada di orang lain, Kak. Jadi saya Setuju, sering Kakak. ya, jadi seperti itu. Maksudnya bisa bagaimana ya, bisa hari Sabtu atau hari Minggu, atau kita pakai waktu di situ ada kolaborasi kita dengan peserta didik, kemudian kita punya kedekatan dengan peserta didik. Makanya saya bilang, "Kak Teos, sesibuk apapun Kakak, Kakak punya video itu baik. Jadi kalau bisa, eee, Kakak kalau sibuk, nah Kakak kasih tugas di mereka, lalu mereka selesaikan dengan cara itu tadi, Kakak beli tripod atau penyangga. Penyangga itu tidak perlu harus pakai tripod lah Kakak, kita bisa bikin dengan bambu, kemudian apa, saya kira bisalah kita kerja Siap. sama-sama dengan anak-anak lalu ini. Jadi saya rasa mungkin, eee, Kakak punya video seperti itu saja, besar harapan saya, Kakak bisa menggenapkan durasi 30 menit sesuai dengan, eee, koreksi atau revisi yang sudah saya lakukan, kemudian masukan dari Kanim, bisa Kakak
sempurnakan pada video yang berdurasi 30 menit. Baik, Kakak. Siap, setuju. Oke, baik, Kak. Selanjutnya saat mendengarkan video dari Kak Lukas, itu kita akan saksikan bersama ya, Kakak-kakak. Baik, Kakak-kakak bertiga, saya izin share screen lagi ya. Oke, Kak, apakah sudah kelihatan di Kakak dong layar masing-masing? Halo? Ya, sudah. Sudah, Kakak. Oke, baik, Kak, kita lanjut ya.
Halo Kak Nim? Halo? Ya, halo. Ya, Oke baik, Kak Nim nonton sampai selesai kok? iya ya, nonton. Bagaimana, luar biasa sekali videonya Kak Lukas ini. Iya, luar biasa. Sayang Tadi sekali ya, sayang sekali dia punya orang tidak ada. Jadi Kak Lukas ini seperti fasil ya kalau saya mau lihat ini. Dia punya iya, sudah 50% bagus sekali. Kalau menurut Kak Nim, kira-kira apa yang masih iya, kurang dari videonya Kak iya. Lukas? Ini ya baik. Terima kasih. Ini kalau dari saya tadi pembelajaran yang dilakukan oleh Mbak Lukas itu sudah bagus. Dia termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang sudah berpusat pada peserta didik mulai dari pendahuluan, tapi yang menjadi ini masukan saya itu durasi. Ini menurut saya durasi pada pendahuluan itu saya rasa lebih lama daripada kegiatan pembelajaran inti. Nah, Iya benar sekali. sedangkan kita kita di dalam pembelajaran penjas itu dia lebih mengarah kepada praktik. Jadi kalau bisa nanti Bab Lukas itu pada pendahuluan itu dia punya durasi itu dipersingkat sedikit, sedangkan pada pembelajaran inti praktek itulah yang harus diperbanyak begitu. Dan untuk sepatu ini, Ibu memang saya juga sering terjadi di satu sekolah itu, anak-anak lebih suka tidak pakai sepatu karena mereka takut bilang tali sepatu terlepas tiba-tiba injak dan jatuh, atau ada hal lain yang buat dong lebih nyaman. Tidak, Bapak Guru, kami buka sepatu lah, kami buka sepatu. Jadi sekarang bilang tidak usah pakai sepatu. Jadi saya memaksa mereka untuk harus pakai sepatu. Tapi ada juga yang tetap bilang, Bapak Guru, saya buka sepatu, kok saya buka sepatu. Dalam proses pembelajaran praktik itu, orang bilang, Bapak Guru, saya buka sepatu saja. Jangan, tidak boleh begitu. Nah, itu yang bukan yang tidak pakai sepatu bukan kejadian hanya di Bapak Theo sama Bapak Lukas saja, tapi jujur di ini saya punya sekolah juga begitu. Anak-anak kebanyakan lebih sukanya itu tidak menggunakan sepatu. Mungkin dari saya itu saja. Oke baik, Kak Nim terima kasih banyak karena saya sudah, berpartisipasi dengan aktif, kemudian, bertahan hingga waktu yang sebentar lagi akan selesai. Dari Iya, banyak hal yang perlu kita pelajari dari videonya Kak siapa nih, Kak Lukas. Jadi kalau menurut saya durasi di kegiatan inti atau di luar pada saat melakukan praktek keterampilan gerak, saya berpikir bahwa ada alasan, Kak. Jadi, kegiatan pada saat iya, Kak siap, siap. Lukas menampilkan menampilkan video pembelajaran itu sudah masuk pada kegiatan inti. Jadi Iya, Kak Lukas ini mungkin dasar dasar pemikirannya itu sama seperti, pemahaman dari atau kemampuan menganalisis atau memahami kita punya peserta didik itu beda-beda, Kak. Jadi contohnya seperti saya, iya, 2 atau 3 tahun yang kemarin itu saya tidak mengalami kesulitan ketika saya mengarahkan peserta didik itu langsung melakukan keterampilan gerak. Tapi tahun ini saya kayak dibuat stres, saya sempat stres begitu karena saya punya peserta didik itu harus diisi dengan pemahaman, dengan analisis terlebih dahulu secara berulang-ulang dan butuh waktu yang lama baru mereka bisa, eee, melakukan keterampilan gerak sendiri, seperti itu. Jadi mungkin atau kemungkinan besar Kak iya, Lukas iya, itu ada di betul. posisi sama Iya, seperti betul. saya, Kak. Iya, Makanya iya, bisa. mhm, Ya.
Heeh. Kalau saya 3 tahun, 2 tahun yang lalu itu, saya tidak perlu, banyak tidak perlu memakan waktu yang banyak di dalam kelas, karena saya punya peserta didik, saya bilang begini, "Oke, kita sekarang mau belajar tentang sepak bola. Jadi silakan saya kasih sub-sub materi, kalian cari, kemudian praktekkan dan kita buat ini dalam rekaman video." Itu langsung mereka buat. Tapi tahun ini saya begitu kesulitan. Ketika pada saat mau langsung praktek, ternyata mereka itu minim sekali terhadap penga kognitifnya itu sangat minim, sehingga saya perlu isi, saya banyak di kelas, kemudian saya melakukan penjelasan sampai mereka teknik dasar yang ini, yang teknik yang dasar saja itu mereka tidak tahu. Jadi saya harus isi mereka. Jadi mungkin itu yang menjadi satu alasannya Pak Lukas untuk kemudian, Eee, pakaian yang layak, itu tadi sudah ada pakaian ganti atau contoh atau sepatu. Hanya, kakak-kakak ini kurang, memanfaatkan isyarat atau cue. Itu masih bukan kurang, tapi belum ada sama sekali yang menerapkan, isyarat atau cue. Kayak seperti anak-anak punya pola baris berbaris itu kita rubah, dia punya formasinya sudah tidak seperti lingkaran, tidak atau kita bikin piramid dan seterusnya. Itu yang belum nampak di kakak-kakak semua. Kalau mau dibilang, video pembelajarannya Kak Lukas ini paket lengkap ya, Kakak, ya, paket lengkap karena dia tidak menambahkan instrumen, kemudian dia tidak menambahkan, efek yang berlebihan, lalu dia ada refleksi, kemudian yang dia kurang itu tidak ada asesmen otentik. Betul kok tidak, Kanim? Asesmen otentik tidak ada. Ya, ya, ya betul, ya. Ya, sehingga ilmu yang peserta didik pelajari atau keterampilan yang peserta didik pelajari yang awalnya menggunakan media pembelajaran tidak diterapkan atau tidak dinyatakan dalam pengetahuan mereka punya, pengetahuan gerak mereka terhadap, diaplikasikan dalam bentuk keterampilan sesama rekan sejawat, seperti itu. Itu yang tidak diterapkan oleh Kak Lukas. Tapi apa ya, secara keseluruhan sudah luar biasa. Jadi apa yang kita, dalam pembelajaran tatap muka itu semua isi-isi di-copy paste oleh Kak Lukas, itu sangat-sangat luar biasanya. Sayang sekali dia punya orang malam ini tidak hadir. Kakak saya mohon izin kembali melakukan share screen ya Kak Nime, saya izin ya. Ya, siap, Yuk. Oke, baik Kakak, kita baru saja melakukan refleksi tugas aksi nyata, dari kita punya teman 2 orang atas nama Kak Lukas dan, Kak Teos. Jadi ini pengantar tugasnya Kakak-kakak, dari, kita melakukan perbandingan antara video Kak Teos dan videonya Kak Lukas, implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas itu belum sepenuhnya ya Kakak-kakak, sejatinya implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik apabila, pembelajaran tersebut, tidak didikte oleh guru. Jadi guru hanya kasih clue-clue, kemudian tempel, apa namanya, kayak semacam stiker, kemudian tempel, etiket, kemudian anak-anak baca, lalu dia baca sendiri, dia cari, "Oh iya, saya atas nama ini," misalkan ya, Kakak, ya. Jadi, Kanim salah satu peserta atau, yang di antara kita punya kakak-kakak atau teman-teman yang belum selesai, mohon bisa setidaknya bisa membuat video pembelajaran seperti, punyanya Kak Lukas. Seperti punyanya Kak Lukas, jangan lupa durasinya 30 menit, lebih lebih Siap, bagus siap. lagi. Kemudian jangan lupa asesmen kemudian jangan lupa keberpihakan pada peserta didik, Kanim
saya menanti videonya Kakak, supaya dari 2 video yang sudah ditayangkan pada pembelajaran kita pada malam hari ini, Kakak bisa melakukan, perubahan yang signifikan terhadap pembelajaran kita tatap muka. Jadi Kak Lukas ini sudah menjadi contoh yang baik dan sangat luar Siap biasa siap. sekali, sehingga Kakak semua bisa menerapkan pembelajaran yang efektif kepada peserta didik. Pembelajaran yang lebih efektif, kemudian yang lebih, berkualitas, kemudian lebih berpihak pada peserta didik. Nah, Kak, kita punya pengantar tugas juga sudah kita, pelajari minggu kemarin, kemudian RPP-nya Kak Lukas juga sudah ini. Jadi Kakak-kakak, saya ingin mengingatkan kembali aspek penilaian yang akan menjadi kriteria dalam pembuatan video pembelajaran aksi nyata yang berpihak pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK itu ada mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian Kakak-kakak bisa menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian Kakak dong juga bisa merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah ini, yang sudah menerapkan asesmen otentik itu baru Kateos, baru Kateos. Nah sedangkan Kak Lukas itu dia tidak menerapkan asesmen otentik. Kemudian, jadi dia hanya ada 3 saja ya Kakak, dia hanya ada 3 kriteria penilaian yang mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif itu terdiri dari 2 hal, Kak. Yang pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Itu ada interaktif dan pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Nah, di sini Kak Nim, tadi itu yang ada interaktif dan pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif itu banyak sekali ada di video pembelajarannya Kak Lukas. Nah, interaktif ini yang dimaksud di sini adalah adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, interaktif ini tidak ada pada atau kurang sekali pada video pembelajarannya Kak Lukas. Sedangkan pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif itu ada. Jadi Kak Lukas sering memberikan, kesempatan kepada peserta didik untuk bertepuk tangan, kemudian Kak Lukas juga, sering memberikan pujian, kemudian, "Oh ya kamu bagus ya, sudah benar, luar biasa." Jadi itu. Kemudian untuk, poin B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembukaan yaitu pada proses belajar, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik ya. Ini dia kaitannya sangat erat dengan asesmen otentik. Nah, di pembelajarannya Kak Lukas itu, dia masih dalam, konteks pembelajaran yang, tidak menerapkan pada, kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan, dia menerapkan asesmen otentik, maka, tanpa disadari penerapan, aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari itu sudah nampak. Kemudian poin yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, itu ada pengembangan konten, tadi di Kak Lukas punya tuh lengkap sekali ya, ada umpan balik, kemudian ada waktu belajar akademis. Kemudian yang keempat ada pendekatan dalam mendampingi peserta didik, ya tadi juga ada, hanya masih kurang sekali. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu juga masih kurang. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis model, itu sudah ada tapi masih lemah sekali. Kemudian penutupan proses belajar, tadi diakhiri dengan umpan balik, kemudian ada refleksi, kemudian ada pendinginannya Kakak ya. Nah, kemudian yang C, ada merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, yaitu merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentik. Jadi baik,
Kak Nim, kita telah sampai pada akhir dari kita punya sesi hari ini, merefleksikan aksi nyata sesuai pengalaman kakak-kakak semua di kelas dan Kakak juga, saling mengevaluasi. Nah, sebelum kita mengakhiri kita punya pertemuan pada malam hari ini, tentunya kita akan melakukan refleksi. Nah, saya mohon izin, Kak, kira-kira Kak Nim, apa yang Kakak peroleh malam hari ini, Kak? Silakan. Mikrofonnya dibuka dulu, Kak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang saya dapatkan malam hari ini yaitu terkait dengan video pembelajaran yang saya belajar dari dua perbedaan video ini, yang pertama sama yang kedua. Yang pertama, video yang pertama itu ini memang kita harus sama seperti video pertama, kita harus memberikan asesmen otentik ya. Itu tadi video pertama itu terlihat jelas asesmen otentik yang harus kita sebagai guru PJOK harus terapkan. Terus pada modul ajar yang tadi Ibu ada jelaskan itu memang betul. Di situ hal yang harus kita asesmen setelah tujuan menggunakan tadi saya catat lupa. Backward design, Kak. Iya, backward design. Iya, memang modul pembelajaran itu kita harus menggunakan backward design, dan saya juga hampir pada pembelajaran RPP yang hari Senin sama hari Selasa saya buat itu saya tidak sempat pakai backward design, dan hari ini saya diingatkan kembali oleh Ibu tadi. Terima kasih. Dan untuk video pembelajaran saya minta maaf karena saya belum bisa upload. Karena saya juga tadi nilai saya punya video itu kurang efektif sehingga saya belum bisa upload itu. Untuk hari Senin sama hari Selasa saya sudah buat, tapi karena saya lihat belum terlalu sempurna, jadi saya ya biar terlambat juga baik, saya coba nanti di kelas tinggi. Terus yang pada video pembelajaran yang Bapak Lukas tampilkan tadi itu sungguh ya secara keseluruhan sangat bagus, tapi seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa asesmen otentik itu juga harus diterapkan, dan untuk itu jadi pelajaran ingatan buat saya untuk nanti kami yang belum membuat video aksi nyata ini, kami akan lakukan asesmen otentik juga. Terus dengan yang apa tadi itu, ya untuk pakaian Ibu, untuk pakaian ini seperti tadi video yang Bapak Lukas ini luar biasa Ibu. Mungkin karena pakaian yang di sekolah siapkan itu mungkin ada lebihnya, jadi saat beberapa anak-anak yang tidak punya pakaian olahraga atau lupa atau mungkin karena alasan basah, sehingga Bapak Lukas sudah siapkan itu. Tapi yang terjadi di saya punya sekolah Ibu, itu kebanyakan anak-anak itu ada beberapa yang seringkali tidak pakai pakaian olahraga dengan alasan pakaian basah, dengan alasan lagi bilang kotor, jadi tidak pakai. Terus dengan alasan lupa dan lain sebagainya. Tetapi
di sekolah untuk pakaian olahraga itu terbatas. Jadi saya biasa menyarankan mereka untuk kalau misalnya pakaian olahraga itu basah, pakai pakaian bermain saja yang bersih dan rapi. Itu bisa ikut olahraga, asal jangan pakai pakaian merah putih. Dan tadi itu yang saya lihat di Bapak Lukas sungguh luar biasa. Semoga di sekolah kami ke depannya juga artinya menyediakan pakaian-pakaian olahraga cadangan yang lebih untuk dapat kami sebagai guru PJOK bisa memanfaatkan itu untuk memberikan kepada peserta didik yang tidak menggunakan pakaian olahraga atau lupa. Dan itu. Oke, baik, terima kasih Kak Nim yang sudah, merefleksikan kita punya pertemuan pada malam hari ini. Jadi sejatinya Kak Nim, kita harus menyiapkan juga kita punya cadangan ya. Jadi kalau pengalaman saya kan di SMA, SMK. Jadi saya tuh sering simpan saya punya sepatu di sekolah, sepatu-sepatu lama, itu sering saya kasih saya punya peserta didik. Kemudian, kita punya baju klub tuh, baju yang kalau macam kayak kita pertandingan kan difasilitasi oleh sekolah. Nah, setelah itu kan dia event. Halo, Kak? Ya, dia kan event. Nah, itu saya simpan di lemari, kemudian kalau misalkan peserta didik saya ada banyak alasan yang karena pakaian ini, saya kasih mereka itu pakaian untuk pakai olahraga. Kemudian asesmen otentik itu sangat berpengaruh. Jadi dalam peserta didik tidak hanya diarahkan untuk melakukan pembelajaran atau latihan keterampilan gerak dengan media pembelajaran, tapi mereka juga harus mewujud nyatakan ilmu dari keterampilan gerak yang mereka punya untuk mereka pakai dalam pembelajaran atau melakukan latihan bersama mereka punya rekan sejawat atau rekan sesama peserta didik. Baik, Kak Nim, saya akan mengakhiri kita punya pembelajaran tatap maya ini dengan pantun. Ada 2 pantun ya Kak Nim, saya kasih khusus untuk Kak Nim yang bertahan sampai saat ini. Jalan-jalan ke Bukapiting, ketemu Ayu Ting Ting. Jangan bilang PKG, PJOK terpenting karena ilmunya bikin kita melenting. Oke, pantun yang berikut, pergi ke Mataru naik pangser, jalannya bikin penumpang bergeser-geser. Pembelajaran tatap maya malam ini tidak membuat Kanim bergeser. Oke, terima kasih Kanim. Kita akan tutup kita punya pembelajaran tatap maya pada malam hari ini dengan berdoa. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Kanim untuk menutup kita dalam doa. Silakan Kak. Baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan sembah hanya kepada Engkau, ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi yang selalu dan senantiasa menyertai menghibur kami melalui Roh-Mu yang kudus. Padamu di saat malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami, terkhususnya sampai detik malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati napas kehidupan. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu, terkhususnya hamba-Mu, sangat bersyukur buat malam hari ini, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk belajar pada saat malam hari ini melalui pembelajaran yang diberikan oleh Kakak Fasil pada saat malam hari ini. Sungguh Tuhan, hamba menyadari kelemahan dan kekurangan hamba, keterbatasan hamba, tapi hamba yakin dan percaya bahwa Engkau tidak terbatas.
Untuk itu Tuhan, biarlah hikmat pengetahuan dari surgawi kiranya turun atas hamba, agar biarlah apa yang hamba pelajari pada saat malam hari ini dapat hamba memahami, mengerti dengan baik, dan menerapkan itu di lembaga atau sekolah. Dan untuk kakak Fasil, hamba juga berdoa buat dia, kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, umur usia yang panjang, agar biarlah hamba-Mu selalu senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani kami guru-guru yang belajar di dalam PKG ini, terkhususnya juga Tuhan di anak-anaknya yang di sekolah ya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat teman-teman yang pada saat malam hari ini tidak berkesempatan untuk hadir. Kiranya Tuhan selalu senantiasa menyertai mereka jika memang ada halangan, rintangan, sehingga malam hari ini mereka tidak dapat bergabung dengan kami. Kiranya di pertemuan-pertemuan berikut Tuhan kami mohon Engkau jauhkan segala halangan-halangan rintangan itu, agar biarlah kami semua boleh belajar dan mendapatkan ilmu yang sama seperti pada saat malam hari ini, sehingga kami sama-sama menerapkan itu di lembaga kami masing-masing. Namamu saja yang selalu dan senantiasa kami puji dan tinggikan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Mari mengampuni kami atas setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik Kak Nim, terima kasih buat doanya yang sangat luar biasa Kak. Kak, mohon izin, Kakak bisa screenshot dari laptop kok Kakak, kita punya ini. Bisa kok? Aduh, ini Oh, Kakak foto, kalau foto pakai HP bisa? Bisa. Kalau Kakak foto pakai HP bisa, baru kirim ke grup ya Kak ya. Halo Kak Nim. Sudah kok Kak? Oke, tanpa gaya biar kita cukup senyum. Silakan Kak Nim. Ya. Sudah Kak Nim? Oke, Kak Nim, sudah kok? Saya izin matikan rekaman ya Kak